Iya, oke, teman-teman. eh, Banyak yang belum tahu bahwa packing list dan commercial invoice itu secara basic beda. Ya, oke, selamat malam. Sangat beda. Apa yang membedakan secara basic? Yaitu bahwa packing list itu tidak menyertakan nilai currency atau nilai uang. Nah, commercial invoice itu wajib menyertakan nilai uang atau seperti tagihan kwitansi. Jadi faktur bahasa Indonesia seperti itu. Ya, itu yang membedakan. Jadi meskipun eh, listnya sama, tetapi packing list itu tidak menyertakan nilai uang. Jadi daftar barang. Sementara commercial invoice wajib menyertakan berapa sih tagihannya seperti itu. Nah, untuk lengkapnya tagihan itu biasanya kadang ya atau sering disertakan yaitu yang namanya draft atau kwitansi ya atau bill of exchange. Bill of exchange itu ada tiga pihak. Kalau draft atau kwitansi hanya dua belah pihak antara eksporter dan importer. Kalau bill of exchange dibayarkan oleh pihak ketiga oleh banknya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih. Factory. Iya, selamat malam teman-teman. Ya, kita mulai lagi ya live yang kesekian kali ya. Bedah ebook saya dengan tema langsung saja yaitu eh, apa sih beneficiary dan applicant ya. Istilah ini sering ditemui di dalam dokumen maupun operational ya, itu ekspor impor, volume containerized atau istilah sainsnya FCL term, full container load. Nah, seperti diketahui bahwa ekspor impor dalam volume containerized eh, jika bukan perusahaan anak atau induk itu biasanya pakai LC karena demi keamanan kedua belah pihak. Nah, di dalam hal itu importir itu membuka LC. Nah, kemudian eksportir menerima LC. Nah, disitulah terjadi istilah applicant ya. Jadi applicant itu berarti importer. Importer membuka menitipkan uang sejumlah sekian persen dari seluruh nilai calon transaksi. Seperti itu. Maka di situ eh, klausalnya applicant. Klausal applicant berarti itu importer. Kemudian untuk eksporter itu klausalnya beneficiary. Makanya disebut juga LC yang diterima oleh eksporter itu beneficiary LC atau LC-nya eksporter. Nah, kira-kira pengertiannya seperti itu. Kemudian nanti kita bahas jenis-jenis LC apa yang sering dipakai oleh pihak eksporter dan juga tidak merugikan importer, artinya win-win solution. Kemudian nanti kita bahas juga bagaimana sih sebenarnya pengisian LC. Kemarin secara global sudah saya singgung berapa sih biayanya membuka LC itu sekian persen dari nilai LC dan dasarnya adalah sales kontrak. Kemudian disebut juga di situ biayanya disebut provisi selain ada biaya-biaya lain misalnya dokumen fee. Nanti demikian juga eksporter pada saat mencairkan uangnya juga disebut biaya provisi bank sejumlah berapa nilai realisasi ekspornya sekian persen dari nilai realisasi ekspor. Oke, kira-kira begitu. Semoga bermanfaat kali ini dan ikuti saya terus akun ini untuk mendapatkan gratis ebook yang saya terbitkan secara periodik ya. Saya terbitkan secara periodik. Kemudian biar pemahamannya lebih jelas akan juga saya berikan lip seperti ini membahas apa yang sudah ebook
punya ya oleh pengikut saya. Kemudian mungkin ada yang kurang jelas, kita bahas. Toh kalau kurang jelas selalu akan saya share di akun ini. Ya, oke, terima kasih. Factory. Iya, selamat malam teman-teman. Langsung saja ya, dengan saya, akun saya dengan gelar. Terima kasih teman-teman yang telah banyak mengikuti live saya dan beberapa reel saya tayangannya naik. Jadi terima kasih. Spesial akun saya ini menyajikan bedah ebook saya yang ada di Udemy, yaitu tentang ekspor impor full containerized atau istilah sainsnya FCL term, full container load line ya, atau istilah praktisnya volume containerized dalam ekspor dan impornya 20 feet atau 40 feet. Ya, seperti diketahui bahwa jenis kontainer itu ada dua, 20 feet dan 40 feet. Yang 40 feet ada high dan standar. Oke, terima kasih. Kali ini mungkin baru ya topiknya, yaitu tentang pembayaran. Ya, kemarin saya singgung bagaimana sih sebenarnya pembayaran dalam ekspor impor. Tentunya untuk keamanan yang bukan perusahaan antar induk dan anak perusahaan, itu kita menggunakan LC ya, aturannya saya buat di teks itu menggunakan yang namanya UCP 600 ya. UCP 600 bisa di search baik Google, itu aturan yang mengatur tentang bagaimana LC dibuka antara dua belah pihak. Nah, kebetulan ini saya langsung aja bahwa di dalam ekspor impor itu jenis LC-nya yang digunakan spesifik, artinya jenis-jenis itu aja, yaitu berdasarkan waktunya yang side, karena itu yang menguntungkan kedua belah pihak. Side itu artinya selama eksporter bisa menunjukkan bahwa barangnya dikirim dan on board isu itu bisa dinegosiasi ke banknya eksporter untuk dibayarkan. Jadi side itu segera. Nah, itu berdasarkan waktu. Kemudian yang lazim ya biasa digunakan juga jenis LC yang irrevocable, artinya tidak bisa dibatalkan secara sepihak baik oleh pembeli maupun penjual. Ya, jadi pasti jenisnya kebanyakan side irrevocable, dan mungkin diikuti dengan dari sisi apakah bisa ditransfer ke pihak lain, kemudian terbatas atau enggak, seperti itu aja ya. Jadi bisa dilihat aturan LC itu di UCP 600, dan kebanyakan untuk ekspor impor itu adalah irrevocable dan side, karena itu saling menguntungkan antara kedua belah pihak ya. Itu mungkin nanti kita lanjut dengan topik yang lebih detail tentang pembayaran ini dan isinya. Jadi isinya itu kalau mengikuti aturan UCP itu kan banyak klausalnya. Nah, biasanya dalam ekspor impor tidak semua disebut, sehingga eksporter bisa realisasi ekspornya. Karena kalau tidak bisa mengisi semua klausal ya di dalam isi LC, tentunya tidak akan dibayarkan oleh banknya eksporter. Jadi tidak disebut sesuai klausal-klausal di aturan UCP. Yang penting misalnya nama barang, jumlahnya berapa, jumlah barangnya, kemudian nilainya itu jenis LC-nya, kayak gitu aja. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Factory.